Halo taruna-taruni yang saya sayangi. Hari ini kita akan membahas mengenai algoritma Jacobi dan Gauss-Seidel, tapi untuk video kali ini saya akan membahas Jacobi terlebih dahulu. Nah, untuk algoritma ini sebenarnya sudah dijelaskan di teori, jadi saya hanya mentranslatekannya sedikit ke arah bagaimana pemrograman mentranslate teori ini menjadi sebuah kode. Oke. Nah, di sini saya ambil dari slide Bu Fitri, jadi beliau sudah menjelaskan bagaimana proses penghitungan Jacobi. Jadi dengan metode Jacobi itu seperti apa? Kita butuh initial guess. Jadi ini yang disebut dengan iterasi zero. Jadi guess ke zero atau perkiraan ke zero. Kemudian di sini adalah kombinasi aslinya yang kemudian dimodifikasi seperti ini. Oke, pada tahap pertama pemrograman mungkin kalian bisa gunakan dulu modifikasi sendiri dulu secara manual, nanti dilanjutkan dengan penggunaan iterasinya atau loopnya. Nah, loopnya itu seperti apa? Nah, setelah kalian modifikasi secara manual seperti ini, kalian bisa hitung dulu iterasi pertamanya menggunakan guess 0. Jadi ini di luar loop, kalian hitung guess 0-nya berapa. Kemudian setelah di dalam loop jangan lupa guess ini selalu diganti. Jadi nanti di loop itu akan ada pergantian misalnya X1 guess 0 itu berapa, nanti di sini X1 sama dengan ini, X2 sama dengan ini. Jadi guess itu mungkin kalian bisa ganti dengan X1 guess sama dengan ini, X2 guess sama dengan ini. Jadi di dalam itu ada di dalam loop. Jangan lupa juga di dalam loop itu kita harus menghitung error karena errornya harus dihitung setiap saat. Dan jika persyaratan errornya adalah seperti ini, paling bagus sebenarnya menggunakan while loop. Hanya saja kelemahannya kalau kalian punya while loop, nanti kalau misalnya kondisi ini tidak pernah terpenuhi, kalian akan terus-terusan ngeran. Nah, kalau misalnya program kalian unlimited, jangan lupa gunakan Ctrl C untuk menterminate programnya. Jadi kalau misalnya running terus tanpa berhenti gitu, kalian gunakan Ctrl C aja. Jadi nanti dia akan berhenti sendiri dengan paksa sehingga dia tidak akan ngeran unlimited. Oke, kalau kalian misalnya ragu-ragu dengan ini, kalian bisa awali dengan menggunakan for loop dulu. Setelah 3 iterasi misalnya, benar nggak hitungannya dan lain sebagainya, juga cocokkan dengan hitungan manual kalian. Oke, nah hasil iterasi ini selalu berulang, jadi selalu masuk ke sini ya perhitungannya. Jadi kalian coba masukkan ke sini, kemudian kode yang mungkin digunakan di sini operator matematika sudah pasti tambah kurang kali bagi pangkat dan lain sebagainya. Kemudian while loop atau for loop nanti kalau misalnya kalian mau coba dulu, tapi while loop sih kalau dengan syarat seperti ini while loop yang biasanya digunakan. Kemudian if jika perlu, karena saya rasa kalau saya lihat sih if mungkin tidak perlu di dalam algoritma ini. Kemudian operator-operator untuk memanipulasi list dan def untuk membuat function. Jadi paling bagus kalian kan ada 3 soal di sana dan kemudian di bawahnya ada kesimpulan gitu kan. Jadi kalau misalnya seperti itu enaknya kalian gunakan Jacobasi ini sebagai fungsi function. Setelah kalian punya function untuk Jacobi ini, barulah kalian hitung di bawah function itu tiap ininya, tiap kombinasi persamaannya. Jadi soal 1 nanti kalian hitung, masukkan kombinasi persamaannya, kemudian hitung langsung dengan fungsinya, kemudian kedua juga hitung langsung dengan fungsinya, tapi kalian cukup ketik fungsinya sekali aja gitu, kan berulang-ulang kan. Nah, itu dulu, kemudian tahap kedua, kalian tidak manipulasi secara manual, kalian bisa gunakan manipulasi menggunakan matriks di sini. Jadi manfaatkan matriks. Di sini bisa manfaatkan matriks sehingga kalian bisa manipulasi di sini itu kalian bisa cek ke arah back propagation di dalam ini di dalam Gauss. Jadi di Gauss nanti video Gauss ada back propagation, mirip caranya dengan seperti itu. Jadi kalian gunakan ini sebagai matriks, nanti kalian bisa manipulasi menjadi seperti ini. Oke. Nah, itu tahap kedua. Tahap pertama ini dulu lah, loopnya dulu diselesaikan. Tahap kedua kalian mungkin bisa manipulasi matriks di sini agar dari sini bisa menghasilkan seperti ini. Seperti itu. Jadi itu untuk memudahkan pengerjaan tugas yang kalian gunakan karena tugas ini dinilai ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan masuk ke kolom komentar.